Ibu beberapa kali pertemuan terlambat gitu. Saya yakin Bapak Ibu nggak akan marah kalau cuma ditanya seperti itu. Pak David marah nggak kalau ditanya, Pak David kenapa telat Pak? Gitu. Marah nggak Pak David? Atau Pak Aryan, marah nggak Pak Aryan kalau ditanya? Enggak, Bu. Aman. Aman ya? Enggak. Iya, daripada ngundel, mending kalian tanya, Pak, maaf, kenapa Bapak akhir-akhir ini kok sering terlambat? Gitu. Mungkin apa namanya, jam itu beliau harus mengantar anaknya sekolah dulu. Jam itu benar-benar jalur dari rumah sangat padat sehingga dan so on. Kalau menurut saya kalau masih terkadang itu masih bisa kita toleransi, bukan berarti dosen itu kinerjanya buruk atau apa namanya tidak memuaskan begitu. Menurut saya sih tidak ya. Nah ini sampai seberapa jauh tidak tepat waktunya kan saya nggak tahu ya, karena yang tanya juga saya nggak tahu itu siapa. Dosen yang terkesan mementingkan tanggung jawab mereka di hal lain dan sulit dihubungi untuk memastikan apakah tetap ada perkuliahan di hari itu atau tidak. Nah, ini memang kadang ya, ini mungkin agak-agak mengena ke saya juga ya. Karena saya sering sekali mengganti jam kuliah karena yang namanya undangan rapat itu rapatnya besok siang, undangannya baru hari ini. Ya, kita rapat besok jam 10.05, rapat pukul 10. Undangannya itu baru hari ini, itu pun siang, jam 1. Itu sering sekali dan tidak hanya 1 kali, 2 kali. Jadi saya sebagai Kaprodi ya mohon maaf kalau memang saya belum bisa maksimal untuk bisa memenuhi keinginan mahasiswa supaya bisa selalu kuliah di jadwal yang seharusnya. Gitu. Itu alasan saya kenapa saya sering mengganti mata kuliah, namun prinsip saya kalau memang jatahnya 14, saya harus memenuhi 14 kali pertemuan itu. Kalau memang jatahnya mahasiswa harus presentasi semua, entah bagaimana caranya mahasiswa harus presentasi semua. Ya ini tentunya butuh pengertian dari mahasiswa karena memang posisi saya mengharuskan saya seperti ini begitu. Kalau saya, Pak Aryan juga sama karena Pak Aryan juga tanggung jawabnya bukan hanya sebagai sekretaris prodi, tapi beliau itu juga mengurus ini jurnal prodi. Kemudian beliau juga ada kepanitiaan di tingkat universitas gitu ya, di mana pada saat-saat tertentu ada kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya mendadak sehingga harus segera untuk dipenuhi undangannya. Kemudian untuk dosen-dosen lain itu memang untuk beberapa minggu ini kita prodi ekonomi diberi kepercayaan oleh Kementerian Informasi Kementerian Informasi dan apa ya Pak Aryan ya? Kementerian Kominfo, Kementerian Kominfo menjadi narasumber untuk mantan imigran. Nah ini kan adalah sesuatu hal yang sangat kontributif untuk prodi sehingga harus kita dukung begitu teman-teman. Jadi hampir lebih dari separuh dosen kita 2 minggu kemarin dan 2 minggu kemarinnya lagi itu memang sangat sibuk berkegiatan di luar. Dan kita harus memenuhi kontrak yang sudah kita buat dengan Kominfo, jangan sampai mereka tidak lagi percaya sama kita sehingga berimbas banyak dosen yang tidak bisa mengisi perkuliahan di saat-saat itu, di waktu-waktu efektif perkuliahan, karena mengisi materinya itu dari pagi sampai sore setiap hari selama 1 minggu. Sehingga mungkin itu dampaknya adalah nanti pada saat minggu tenang, mahasiswa masih harus kuliah untuk mengganti perkuliahan yang kemarin. Karena sejatinya sebagai mahasiswa, dosen, sebagai sama-sama ini ya, sivitas akademika, ini kan kalian sivitas akademika ya, harusnya menyadari bahwa dosen itu tugasnya bukan hanya mengajar, tapi ada pekerjaan lain yang memang harus kita lakukan. Yang pokok itu kalau dosen itu mengajar,
meneliti, dan mengabdi, serta kegiatan penunjang lainnya. Itu 4-nya itu harus dipenuhi dosen setiap semester. Jadi tiap semester itu dosen harus menulis, harus meneliti, penelitiannya kemudian diupload dalam bentuk tulisan di artikel jurnal, kemudian harus juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, penunjang. Penunjang itu ikut workshop, ikut seminar, dan sebagainya. Itu yang mungkin banyak mahasiswa yang masih kurang menyadari, taunya dosen cuma ngajar. Nah, kegiatan-kegiatan seperti meneliti, mengabdi, kegiatan penunjang lain, itu waktunya itu kebanyakan tampuk dengan waktunya itu dilakukan pada saat jam efektif perkuliahan atau jam kerja, yang pada akibatnya banyak mata kuliah yang mungkin tidak bisa kita lakukan pas jadwalnya. Gitu, mahasiswa semuanya. Ini mungkin perlu untuk dikomunikasikan kepada teman-teman. Bukan berarti kita itu apa tadi mementingkan tanggung jawab di hal lain. Ini bukan hal lain, ini memang tanggung jawab kita gitu sebagai dosen. Bukan berarti hal lain. Ini memang masih masuk track tanggung jawab kita yang memang harus kita lakukan, bukan hal lain. Harus kita lakukan gitu. Mengabdi, meneliti, dan penunjang. Jadi ketika kemarin Bapak Ibu dosen itu harus di Hotel Setos, harus di Haris untuk memberikan materi, sudah kesepakatan dengan Kominfo, yaitu memang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang dosen. Jadi dosen itu nggak sama dengan guru. Kalau guru dia bisa mengajar saja, tapi kalau dosen mengajar saja nggak bisa. Nanti dicabut nanti status kedosenan kita, nggak bisa. Jadi 4 hal itu harus dilakukan semua. Dan itu tiap semester kita harus laporkan ke pemerintah melalui beban kerja dosen, gitu ya. Nah, perihal sulit dihubungi untuk memastikan apakah tetap ada perkuliahan di hari itu atau tidak, ada baiknya teman-teman, pertama untuk yang PJ, 2 hari sebelumnya atau minimal 1 hari sebelumnya itu sudah mengingatkan dosen. Ya, nah ini di beberapa kelas saya hanya melihat hanya di semester 2 yang masih rodok sregep gitu ya, agak rajin ngingetin dosennya. Gitu, Bu. Besok di hari ini pukul ini kita ada kuliah online. Gitu. Nah, ini tapi di semester tinggi ini justru nggak ada yang ngingetin, sampai kemarin saya lupa ya, kalau saya ada harus kuliah Kemis setengah 8 itu saya benar-benar blank, betul-betul lupa ya. Biasanya saya nggak pernah lupa, itu kemarin lupa karena apa namanya, kalau mungkin saya diingatkan, saya ya itu sih nggak apa-apa sih, sudah berlalu ya. Tapi alangkah baiknya untuk kedepannya, terutama PJ mata kuliah itu ya jangan pasif, diingatkan. Nanti kalau mau kuliah sehari sebelumnya, misalkan kuliahnya besok siang begitu, sehari sebelumnya atau minimal malam hari, tapi kalau malam kadang HP-nya udah mati gitu ya, itu diingatkan. Kalau diingatkan dosen tuh nggak sebel, nggak marah kok. Itu kan paling kalaupun hanya dibaca doang itu bukan berarti kita jengkel gitu ya, enggak. Gitu. Jadi kalian ya jangan baperan gitu. Saya udah WA ngingetin cuma dibaca kok, Bu, cuma di-read doang gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Bukan berarti kita gimana-gimana, mungkin dosennya sibuk atau mungkin memang itu tidak memerlukan balasan gitu ya. Tapi setidaknya kalian sudah mengingatkan. Kemudian 3, dosen yang tidak menerima alasan apapun mahasiswa terkendala saat perkuliahan online. Kalau dosennya sudah jadi begini ya teman-teman, edaran dari rektor itu kuliahnya blended, dengan salah satu pertimbangannya adalah di beberapa prodi itu kelasnya besar. Jadi satu kelas itu 50 mahasiswa. Gitu ya, 50 mahasiswa. Sehingga ketika 50 mahasiswa, kalau semuanya dimasukkan ke dalam ruangan, itu kan ruangannya nggak cukup. Jadi separuhnya harus di rumah, separuhnya harus di kelas blended. Nah, kalau mahasiswanya cuma 25 sampai 35 mahasiswa, kan masih bisa dimasukkan ke dalam ruangan semua. Masih bisa full luring. Itu apalagi untuk mata kuliah kayak statistik,
perpajakan, ekonometrika, metodologi penelitian, manajemen keuangan, itu mata kuliah yang sulit sekali untuk bisa daring atau blended, repot gitu. Ya, repot. Coba kalian statistika, kalian suruh blended atau online, itu kira-kira kalian bisa apa enggak? Mau sedangkan di kelas aja masih banyak yang ketinggalan. Ya, Pak Arya sudah menjelaskan sampai sampai Z. Kalian masih nyalain komputer aja belum bisa-bisa, istilahnya kayak gitu. Ketinggalan terus ya kan? Ya karena saya pernah sekolah gitu kan, tahu gitu. Yang teman gurunya udah menjelaskan sampai mana, kita masih kesulitan di satu hal gitu. Padahal kalau ini belum selesai kita nggak bisa maju. Statistik kan gitu. Ini belum selesai kita nggak bisa ke sana. Itu padahal luring, apalagi kalau kalian online, terus mau gimana? Padahal ini nanti penting untuk bekal kalian menyusun skripsi. Gitu. Metodologi penelitian juga sama. Betapa dosen yang mengampu itu merasa kesulitan mengampu metodologi penelitian. Sehingga akhirnya nanti ada mahasiswa yang nggak tahu variabel terikat itu yang mana, variabel bebas itu yang mana. Itu kok mau bikin skripsi. Pada wawancara bentuknya seperti apa, nggak tahu. Gitu. Terus skripsi ini Arab gimana? Padahal skripsi itu kan tinggal nulis. Ya kan tinggal nulis. Nah, kalau tinggal nulis tapi dasarnya nggak ada, terus yang mau ditulis apa? Gitu. Jadi mahasiswa yang terkendala perkuliahan online ya sudah berarti dianggap memang tidak hadir untuk mata kuliah yang memang mengharuskan harus luring karena memang tuntutannya harus seperti itu. Kemudian terkadang dosen sampai mengancam akan memberi nilai buruk jika tidak on cam dari awal kuliah sampai akhir. Ini mungkin dosennya sudah saking sebelnya sama mahasiswa yang cuek, sebel sama mahasiswa yang dingin, ya, yang dipanggil nggak dengar, yang seperti itulah, ya, seperti itu. Saya yakin itu karena mahasiswa yang keterlaluan. Jadi misal diajak ngomong, nggak ada yang ditanya, nggak ada yang jawab. Ya, suruh tanya, nggak ada yang tanya. Gitu. Suruh menanggapi, nggak ada yang menanggapi. Terus kita harus bagaimana? Gitu. Ya akhirnya dosennya suruh on cam dari awal sampai akhir. Terus beratnya gimana? Beratnya on cam tuh di mana sih? Gitu. Abotnya apa sih? Kalau misalkan, ya, Pak, ini kalau saya on cam, suara saya putus-putus, Pak. Tapi kan kamu bersuara kan nggak sepanjang perkuliahan. Kamu kan kalau kuliah lebih banyak mendengarkan. Terus masalahnya di mana? Coba saya tanya ke kalian. Apa masalah yang kalian rasakan ketika harus on cam dari awal sampai akhir? Jawab dulu. Sebenarnya tidak masalah, Bu. Tapi namun terkadang sinyal kita yang di desa, karena saya juga sempat mengikuti perkuliahan online, itu tidak baik. Oke. Lalu kuota yang dipakai juga sangat banyak. Terus tak jarang pula keluar masuk dari Zoom. Oke. Ya, kalau masalahnya seperti itu, sampaikan saja kepada dosen. Ya, disampaikan saja. Kalau kalian memang nggak bisa on cam, sampaikan di kelas. Jadi teman-teman tahu kenapa sih Mbak Devi nggak bisa on cam gitu. Jangan kemudian merasa misalkan ini kelasnya Pak David ya. Ayo semuanya harus on cam gitu. Ternyata ada 1, 2 mahasiswa yang nggak on cam tanpa memberikan penjelasan. Nah, ini kan bisa dosen merasa tidak dihargai. Kemudian yang kedua, teman-temannya yang lain merasa kok ini dianak-emaskan, nggak on cam, nggak ditegur gitu. Jadi sampaikan di kelas. Gitu. Maaf Pak, saya mungkin tidak bisa on cam full selama perkuliahan. Mungkin on cam-nya sekali-sekali karena saya kuotanya tinggal sedikit Pak. Ini sudah akhir bulan, saya belum dapat uang saku. Atau karena sinyalnya jelek sekali Pak. Nah, suaranya Pak David putus-putus. Gitu. Sampaikan di kelas sehingga dosennya dengar, teman yang lain juga dengar sehingga bisa menerima alasannya.
Kalau memang dosennya seperti ini, akan memberi nilai buruk gitu kan. Ya, karena memang katanya mahasiswa ini ndablek gitu ya. Mereka cuek sekali kalau pas online gitu. Ditanya nggak pernah jawab. Kemudian ya gitulah pokoknya menyebalkan. Kamu misalkan ngobrol sama temenmu gitu ya. Ngobrolnya bukan video call tapi ngobrol biasa gitu pakai WhatsApp gitu. Kamu tanya terus temenmu nggak jawab gitu. Kira-kira perasaanmu gimana? Kamu merasa disepelekan nggak? Iya, Bu, merasa jengkel. Merasa jengkel, disepelekan. Ya sama, dosen itu kan juga manusia. Apalagi yang ditanya itu saat kelas 35 mahasiswa, masa nggak satu pun bersuara, itu sakitnya lebih dalam. Kalau kamu teleponan sama temanmu cuma satu orang, kamu dicuekin satu orang. Kalau saya dicuekin 35 mahasiswa, rasanya gimana? Ya, jadi mungkin karena itu sudah terjadi berkali-kali sehingga akhirnya dosen mewajibkan mahasiswa untuk on-cam. Kemudian 4, hubungan dosen dan mahasiswa. Saya ketawa dulu ya pertanyaan nomor 4 ini. Terkesan berarti kayak atasan sama bawahan. Kapan saya memperlakukan kalian sebagai bawahan? Atau mungkin Pak Arya sama Pak David pernah memperlakukan mahasiswa sebagai bawahan? Kayaknya enggak. Saya ketawa dulu ya. Saya enggak pernah. Siapa lagi sih Mungkin dosen ya? Saya pengen tanya, ada nggak? Ya. Mungkin kayak ada batasan gitu ya teman-teman ya yang dimaksud ya. Maksudnya gimana sih atasan sama bawahan? Ini saya yang salah persepsi atau bagaimana? Maaf Bu, mungkin salah satu yang dari mengisi angket ini maksudnya adalah hubungan antara dosen dan mahasiswa itu masih terkesan kaku, kurang komunikasi, atau kan biasanya kalau kita yang sekolah di SMA SMK itu merasa sangat dekat dengan gurunya. Gurunya memberi banyak nasihat, terus cerita, sharing-sharing, dan hal-hal seperti itu membuat kita merasa dekat dengan guru. Nah, mungkin kalau misalnya di mahasiswa ini, di perkuliahan, seperti ada perbedaan gitu Bu, dari SMA SMK-nya. Mungkin juga karena kita belum beradaptasi, belum tahu juga dengan dosennya, jadi pas awal-awal tuh kita masih merasa bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa itu masih sangat kaku, Bu. Belum ada keakraban, keserasian, dan saling memahami. Mungkin hal-hal seperti itu, Bu. Mungkin bisa dijawab sama Pak Sekrodi gimana nih Pak? Terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya. Untuk poin yang nomor 4 ya tadi hubungan dosen yang terkenal vertikal. Oke. Untuk yang pernyataan layaknya atasan di bawahan memang itu tidak pas harusnya. Mungkin yang dimaksud betul tadi yang diberi perbaikan atau revisi oleh teman-teman. Terkesan masih ada kayak cut gitu ya, seperti ada pembatas gitu, beda dengan kedekatan ketika SMA. Oke. Kalau beda memang jelas berbeda. Gitu. Tapi jujur ini saya katakan teman-teman semua dari UPK, kemudian teman-teman yang lain yang ada di studi, dosen-dosen yang ada di program studi, kita terbuka semua dalam arti yang penting istilahnya begini, teman-teman butuh konsultasi apa, kemudian ada permasalahan apa, mungkin ke prodi dulu atau mungkin kalau belum ke prodi, misalkan ke dosen-dosen yang sekiranya dirasa cukup dekat, itu kita pasti istilahnya open dalam arti kita mau menerima apa misalkan masalah teman-teman kaitannya dengan perkuliahan atau mungkin hal lain, mungkin terkendala misalkan kayak tadi kesulitan untuk kuliah yang online lah atau apa, kami terbuka semua. Cuma memang ya untuk khususnya memang mahasiswa yang baru-baru kan itu wajar dalam arti pasti belum tahu karakter
ya, belum tahu karakter masing-masing dosen. Ya, coba teman-teman yang di sini mungkin ada yang semester 4, 6 ya, dan tanya-tanya semester 8, mereka hampir pasti sudah tahu semua karakter dosen dan pasti istilahnya sudah tahu dan itu sudah banyak cerita ke beberapa dosen kaitannya dengan permasalahan atau mungkin apa begitu, karena memang butuh waktu untuk istilahnya ya dekat ya, memang butuh waktu ya. Jadi wajar kalau saya kira masih semester 2, 4 itu masih dirasa ada batasan, tapi jujur teman-teman di program studi kita terbuka dalam arti silakan kalau memang kita pas memang ada waktu atau kita pas memang menyempatkan waktu, teman-teman ingin menyampaikan apa begitu beberapa hal mungkin tanpa forum ini ya, di luar forum ini mungkin di waktu-waktu tertentu yang tidak harus menunggu forum ini, kami tentu terbuka teman-teman. Jadi sama kita dengan guru ya sama, kita juga pengajar juga sama ya, sama persis. Cuma memang butuh waktu karena di sekolah pun juga kan intensitas ketemu guru juga sering, ya, kalau di kampus juga hampir sering juga ya kan? Tapi terkadang ada yang offline itu kan yang sering jadi apa ya, seperti menghambat. Tapi jujur untuk nomor 4 tadi yang pernyataan itu tadi agak kurang pas, makanya Bu Vika ketawa juga kok atasan bawahan gitu. Jadi teman-teman di sini ya, teman-teman mahasiswa ya, khususnya di sini ya kami anggap sebagai istilahnya ya keluarga pendidikan ekonomi. Gitu. Meskipun di kelas ya memang mahasiswa dan dosen, di luar itu dalam arti istilahnya masih menghormati ya, teman-teman masih menghormati kami sebagai dosen, sebagai yang lebih tua begitu. Mungkin ada hal-hal yang mau diceritakan atau ada permasalahan apa, kita tetap istilahnya ya sebagai orang tua juga tetap memfasilitasi gitu ya teman-teman. Saya kira nanti mungkin kalau ada teman-teman lain saya bisa lanjutkan begitu. Itu saya kira. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan. Ya teman-teman, sekarang saya mau tanya. Tadi kan katanya membandingkan dengan guru di SMA dan SMK. Apakah semua guru di SMA SMK itu seperti itu yang seperti kalian ceritakan tadi? Tidak semua, Bu. Oke. Terus kalau begitu nggak salah kan kalau di pendidikan ekonomi tidak semua dosen bisa seperti itu? Ya, Bu, tidak salah. Ya, intinya begini. Kedekatan itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk guyon bareng sama Mas. Ya, kalian mungkin pengennya kayak gitu ya, guyon bareng, ketawa bareng gitu. Mungkin maunya kalian seperti itu. Tidak harus diwujudkan atau ditampakkan dengan fisik seperti itu. Hal yang seperti itu. Kedekatan itu bisa juga dalam bentuk kita selalu punya waktu untuk kalian sharing. Meskipun saya cara berkomunikasinya memang seperti ini, wajah saya memang sudah dikasih Allah seperti ini, tapi saya tidak pernah membatasi mahasiswa untuk sharing kapanpun begitu ya, selama saya ada waktu, selama saya bisa begitu. Apakah itu tidak bisa disebut kedekatan? Meskipun saya nggak bisa hahi sama mahasiswa, karena memang karakter saya nggak seperti itu. Gitu. Jadi itu kembali ke karakter masing-masing dosen. Sedangkan, jadi ini harus dipisahkan. Karakter dosen ini memang seperti ini. Ada suka guyon, ada suka ngobrol, hai sama mahasiswa. Tapi hal lainnya, kalian mau menginginkan kedekatan, gitu kan? Enggak kayak atasan sama bawahan kan maunya kalian gitu. Kedekatan. Nah, ketika ada dosen yang sering bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah mahasiswa, mendengarkan sering punya waktu, pokoknya untuk mahasiswa mau konsultasi apapun, apakah itu tidak bisa disebut kedekatan juga? Meskipun itu tadi nggak bisa guyon, nggak bisa hahihi, karena memang kami sebagai dosen tetap harus menempatkan diri kami sebagai dosen juga. Gitu. Ya, mohon untuk kalian bisa renungkan ya. Jadi dipisahkan, bukan berarti yang nggak bisa hahaha itu kaku,
nggak deket gitu, nggak asik gitu ya. Nggak juga. Jadi harus dipisahkan. Saya yakin teman-teman yang teman-teman yang sudah semester tinggi itu sudah tahu karakter masing-masing dosen. Oh, Bu Endang itu model orangnya seperti ini. Ya, tapi beliau nggak galak. Beliau welcome kalau mahasiswa mau konsultasi. Novika seperti ini, Pak Aryan, Faldian, Pak Rianto, semua punya karakter masing-masing. Dan mungkin karena mahasiswa itu sudah 2 angkatan yang daring, jadi merasa bahwa masuk ke kampus kok dosennya kayak kaku-kaku semua, karena nggak pernah ketemu. Tadi seperti kata Pak Aryan, kita nggak pernah punya waktu untuk tatap muka, gitu. Nggak punya waktu untuk belum punya waktu untuk memahami karakter dosen-dosennya, sehingga merasa bahwa ada jarak antara mahasiswa dan dosen. Begitu. Dan jarak itu terkadang semakin renggang tatkala ketemu dosennya di jalan, di luar itu ya, di luar ruangan, nggak nyapa. Sudah pakai masker, nggak pernah ketemu, nggak nyapa, tambah kita nggak kenal, tambah kita nggak pernah senyum sama mahasiswa kita, tambah kita dicap kaku, nggak asik gitu. Terus yang salah sopo. Mungkin itu ya masalahnya ya. Saya yakin kalau tanya kakak kelas angkatan 3, ya kalian sudah nggak kenal angkatan 13, 14, itu jawaban mereka akan lain karena mereka lebih banyak bergaul sama kita. Oke, nomor 5. Jangan ada perbedaan antara mahasiswa dari latar belakang apapun. Jadi dosen harus menilai mahasiswa berdasarkan kualitas mahasiswa itu sendiri, bukan karena hal lain. Mas sama Mbak, saya itu secara pribadi itu nggak pernah tahu kalian masuk ke UGRIS itu anaknya siapa, asal daerahnya dari mana, kalian kesini naik mobil atau naik motor, tinggalnya di kos-kosan yang biasa atau kos-kosan mewah, saya tuh nggak pernah tahu. Ya, nggak pernah tahu. Dan saya nggak pernah membedakan mahasiswa ini cantik, ini kurang cantik, ini ganteng, ini nggak ganteng. Itu nggak pernah sama sekali. Saya sebagai pribadi, saya nggak tahu Mbak Devi itu anaknya siapa, kesini ke UGRIS itu naik mobil atau naik motor, saya nggak pernah tahu. Dan saya nggak pernah ngurusi hal-hal kayak gitu, itu nggak penting buat saya sama sekali, tidak penting. Gitu. Nonsen, kalian mau ke UGRIS naik mobil Mercy pun kalau kelakuan kalian nggak bagus, ya bagi saya kamu nggak bagus. Tuh. Kalau kalian, meskipun kalian ke UGRIS, ya anaknya bos, tapi kalau kalian dalam perkuliahan nggak pernah mengerjakan tugas, kuliah hanya mengganggu temannya, ya bagi saya kalian nothing gitu. Bagi kalian nggak layak dapat nilai yang bagus. Jadi kalau bagi saya pribadi, latar belakang kalian itu tidak penting buat saya. Mau anaknya guru, mau anaknya pegawai negeri, mau anaknya petani, mau anaknya bos, mau siapapun nggak penting buat saya. Ya, jadi dan saya yakin sekali teman-teman dosen yang ada di pendidikan ekonomi juga tidak melihat itu. Gitu. Kalau mahasiswa itu rajin kuliah, sopan, jujur, kemudian tugas semuanya beres, nggak ada yang terlambat, semangat, aktif di kelas, saya yakin nilainya bagus. Gitu. Sekarang yang merasa dibedakan itu coba bercermin. Saya kuliahnya benar nggak ya? Gitu. Jangan bercermin saya kan anaknya pengusaha, kok nilaiku jelek? Gitu. Atau jangan pula ada yang berpikir apa karena gara-gara orang tuaku cuma anak petani ya, jadi nilaiku jadi jelek gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi coba bercermin selama kuliah kalian gimana? Gitu. Sudahkah kalian melakukan kewajiban-kewajiban dengan baik? Gitu. Mungkin Pak Yunus dan Pak Faldian ada pendapat atau Pak David? Monggo Pak Fal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Novika, Pak Yunus, Pak David, Pak Aryan, teman-teman mahasiswa. Iya, ini
pertama-tama saya apresiasi terlebih dahulu nggih. Ngapunten Bu Novika. Oke. Memang perlu melakukan forum seperti ini agar memang bisa memperbaiki kalau pribadi saya ya pribadi apa ya kinerja saya gitu. Saya menganggap mungkin dari poin-poin semua itu ada di saya semua. Jadi memang pertama mungkin saya memohon maaf dulu. Tapi ada mungkin apa ya bahasanya kayak zaman sekarang kayak klarifikasi gitu ya. Jadi mungkin saya akan memberikan klarifikasi saya sedikit. Memang kayak yang tadi telat mungkin saya juga sering telat. Tapi ya dia saya apa ya sebisa mungkin berusaha untuk mengabari, tapi saya membuka teman-teman. Saya kayaknya nggak pernah memarahi teman-teman ya kalau tidak saya balas SMS-nya, WA-nya, silakan di WA lagi agar saya membalas. Nah, jangan sampai kayak misalnya sudah janjian luring, tiba-tiba full daring. Tapi memang kemarin ada apa ya, teringat kelasnya semester 2 Mbak Devi itu tiba-tiba ada rapat jam 10 hari Selasa. Saya hanya masuk sebentar, say hi, kayaknya kasihan minggu pertama sudah apa effortnya datang ke Semarang, tapi saya juga memohon izin karena pentingnya rapat, jadi saya tidak bisa menemani sampai akhir. Nah, kaitannya dengan yang nomor 5 tadi, kayaknya saya juga tidak membandingkan sih, tapi mungkin kalau ada teman-teman yang merasa terbanding-bandingkan ya kami mohon maaf, cuman memang dari kami semua itu ya tidak ada niatnya membanding-bandingkan, wah ini siapa, ini anaknya siapa, memang tidak ada. Ya, tapi ya semoga ini nanti ke depannya biar menjadi apa nggih perubahan dari kami lah, dari saya pribadi khususnya agar tidak membeda-bedakan. Tapi ya saat ini saya sih merasa tidak membeda-bedakan itu, gitu. Ya mohon maaf ya, misalnya saya ya ada salah-salah kata gitu. Ya mungkin itu dari saya, nanti mungkin kalau poin-poin lainnya bisa saya tambahin Bu. Saya kembalikan ke Bu Novika. Monggo Pak Yunus. Terima kasih Bu Vika. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pendidikan ekonomi dan yang kami banggakan mahasiswa pendidikan ekonomi. Alhamdulillah ini banyak masukan-masukan ya, banyak kritik, banyak saran, dan ya ini merupakan salah satu forum untuk kita melakukan perbaikan ke depan. Kalau yang tadi saya baca, saya nggak tahu ya, perspektif itu kan beda-beda, tapi kalau saya sendiri berusaha untuk kalau sudah dijadwalkan pada jam tertentu, maka jam tertentu itu saya mengusahakan paling tidak mengabari melalui grup WA ya, Assalamualaikum gitu, dan meminta teman-teman untuk bisa share link Google Meet biasanya. Atau kita buat kesepakatan di awal, biasanya kontrak perkuliahan, dan untuk mengenai penilaian dan lain sebagainya sudah terbuka, transparan, jadi teman-teman bisa menanyakan posisi nilai saat ini kapanpun ya, tapi untuk pribadi masing-masing. Jadi berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik ke mahasiswa, menyempatkan waktu untuk teman-teman mahasiswa yang tidak, ini kalau ini konteksnya semua kuliah, jadi saya harapannya sih ada yang konteksnya di luar kuliah, contohnya misalkan kegiatan kemahasiswaan, PKM, KPMI ya teman-teman. Kemarin itu dari Hima ikut P3 PPK ya, P3K ya untuk pengajuan dana. Itu pun sampai malam, sampai jam 10 malam ya sama teman-teman Hima gitu. Sampai buka puasa bareng dulu. Itu bagian dari usaha untuk pelayanan terhadap mahasiswa. Tapi barangkali misalkan kami, tidak hanya saya, mungkin teman-teman dosen, ada kekhilafan atau kesalahan, ya kami mohon maaf. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, kritik dan saran silakan bisa disampaikan, dan kita bisa nanti untuk perbaikan ke depan teman-teman gitu. Ini saya sangat mengharapkan sekali semester 2, semester 4 ini
ayo kita mulai ini ya, jangan hanya kuliah. Kalau kuliah masuk kelas terus pulang, fokusnya pada kuliah, teman-teman nggak terlalu banyak apa-apa Mas, ilmu yang didapatkan sedikit. Karena saya secara pribadi ketika ngajar pun hanya kulit-kulitnya saja. Jadi teman-teman perlu memperdalam keilmuannya, bisa dari mana saja, bisa kapan saja, bisa dengan siapa saja. Dan harapan saya secara pribadi, ayo kita aktif di kegiatan kemahasiswaan, banyak program-program teman-teman. Ada PKM itu ada banyak skimnya ya, ada 8 skim, 8 jenisnya, ada KPMI, ada program mahasiswa wirausaha ya. Saya share ke grup semester 2 untuk ikut kegiatan masa wirausaha muda, nggak ada yang gabung ya. Saya cek kok di pendidikan ekonomi kayaknya nggak ada yang tertarik gitu, padahal sudah saya share gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang semester 4 ke atas itu ada program dari Kemendikbud, Merdeka Belajar, itu ada kampus mengajar, ada kegiatan misalkan riset ilmiah, ada KKN tematik dan lain sebagainya. Silakan ikuti saja teman-teman ya. Dari kami, dari Bapak Ibu dosen siap untuk menerima apa ya, kalau teman-teman misalkan butuh konsultasi atau ada yang ditanyakan, ada kebingungan, ya insya Allah kami siap gitu. Kalau yang belum tergabung belum tergabung di Himanomi, silakan ikut UKM teman-teman. Jadi UKM itu banyak, silakan ikut berdasarkan passion-nya saudara-saudara. Saya agak malu sebetulnya jadi pembina Kopma itu, angkatan ini nggak ada sama sekali dari pendidikan ekonomi loh. Maka sering sekali saya sampaikan, yuk gabung Kopma gitu. Kita sama-sama belajar itu. Mungkin selain tadi saya menanggapi masukan dan saran, saya juga tadi memberikan kritikan ya terhadap teman-teman mahasiswa. Seperti itu Bu Vika. Oke Pak Yunus, terima kasih. Pak David mungkin menanggapi ini keluhan-keluhan ini ada 9. Ya, kita lanjut dulu. Pemberian nilai kepada mahasiswa harus secara transparan, di mana dosen harus benar-benar tahu siapa yang selayaknya dapat nilai sempurna dan yang tidak. Jangan sampai ya, kalau pemberian nilai ini kan benar-benar hak prerogatif dari dosen ya. Jadi prodi pun tidak punya hak untuk ngutek-ngutek begitu ya. Apa yang sudah diputuskan oleh dosen pengampu, karena ketika dosen pengampu memberikan nilai kepada mahasiswa itu pasti sudah berdasarkan pada proses selama 1 semester. Nah, kemudian kalau tiba-tiba prodi yang nggak tahu apa-apa, kemudian ngudek-ngudek proses 1 semester itu kan tidak tidak sopan begitu ya, nggak semestinya kita seperti itu. Jadi kalau memang mahasiswa merasa bahwa nilainya tidak layak, seharusnya aku bisa dapat A, kenapa aku hanya dapat C misalkan. Saran saya sebaiknya nggak hanya sekedar WA. Ya. Itu yang mahasiswa sering lakukan. Tanya hal yang sepenting itu, nilai itu kan penting buat kalian. Nilai itu kan penting buat kalian. Tapi tanyanya WA. Ketika tidak dijawab oleh dosen, merasa bahwa dia diabaikan. Padahal kemungkinan besar untuk menjawab pertanyaan kalian, kenapa saya dapat C itu, penjelasannya nggak hanya sekedar 1 atau 2 kalimat. Gitu. Atau mungkin pada saat kalian WA itu, yang WA nggak cuma kalian, tapi banyak yang tanya nilai. Karena kalau sudah yudisium itu biasanya WA-nya dosen-dosen itu penuh begitu ya, banyak mahasiswa yang menanyakan. Nah, alangkah eloknya jika mahasiswa menanyakan hal penting seperti itu dengan bertemu secara langsung. Gitu. Nah, itu berani apa enggak kalian melakukan itu gitu. Ya. Jadi tanya saja, Pak David, kenapa saya nilai evaluasi pembelajarannya dapat C, Pak? Padahal saya itu rajin kuliah. Saya juga tugas mengerjakan. Letak kesalahan saya di mana ya, Pak? Nanti pasti dosen akan menjelaskan dengan
senang hati, nggak marah, nggak jengkel, nggak. Tapi justru menghargai keberanian kalian untuk datang ke dosen dan menanyakan secara langsung. Saya sendiri kalau mahasiswa tanya nilai di WA itu sedikit banyak itu merasa ini anak kok nggak ada effort banget sih begitu. Kenapa nanya hal yang sepenting ini nggak mau datang langsung ke kampus dan ketemu sama dosennya? Kenapa hanya lewat WA? Gitu. Ya. Jadi itu saran saya kepada mahasiswa yang merasa keberatan dengan nilai yang diberikan oleh dosen. Saat dari awal dosen menyepakati untuk kuliah luring, jangan tiba-tiba mendadak bila full daring. Nah ini tadi alasannya seperti yang disampaikan Pak Valdian dan mungkin juga ada dosen-dosen yang lain. Sebenarnya bukan berarti kita itu mempermainkan mahasiswa itu tidak ada niat sama sekali. Misal sudah sepakat minggu kemarin kuliah minggu depan kita full luring. Ternyata dekat-dekat kita ganti daring karena kita memang ada niat mempermainkan mahasiswa, tak gawe full luring nanti pas deket-deket saya ganti daring karena saya males gitu. Itu sama sekali nggak ada di pikiran kita teman-teman ya. Jadi kalian jangan salah paham gitu, jangan salah paham. Jadi kalau dosen tiba-tiba ganti full daring itu betul-betul karena memang kita ada kepentingan yang nggak bisa ditinggal. Daripada kuliah kosong, nggak ada kuliah, nanti gantinya juga sulit waktunya, mending diisi meskipun online atau daring. Itu pertimbangan kita sebetulnya. Gitu. Jadi bukan berarti kita tuh menyepelekan kalian atau mempermainkan kalian, tidak sama sekali. Gitu. Kok ya kurang menggawean ngono ya. Janjinya luring sesuk tak gawe daring wae soalnya aku males gitu. Itu enggak seperti itu. Karena memang kita ada kepentingan yang enggak bisa ditinggal gitu. Jadi supaya dua-duanya bisa jalan, rapatnya tetap bisa hadir karena rapatnya luring, kuliahnya dibuat daring atau online supaya mahasiswa juga terpenuhi haknya gitu. Jika memang kuliah sudah boleh full luring, sebisa mungkin semua mata kuliah di kelas tersebut di atas 80% full luring. Baik. Ya. Apakah secara keseluruhan ya, secara khusus di seluruh mata kuliah kalian yang sudah kalian ambil di semester ini, kalian merasa bahwa luringnya lebih banyak dari daringnya lebih banyak dari luringnya? Iya Pak, iya Bu. Daringnya lebih banyak dari luringnya. Lebih banyak yang daring daripada yang luring, begitu? Iya Bu. Oke, coba sekarang saya mau tanya. Mata kuliah apa saja yang masih full daring? Ada mata kuliah yang masih full daring? Ada Bu, manajemen sarana dan prasarana, bahasa Inggris. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi? Dari semester lain? Dari semester 4 nggak ada, Bu. Oke, berarti asumsi 80% itu nggak berlaku di semester 4 ya? Kan dia bilang, jika memang kuliah sudah boleh full luring, sebisa mungkin semua mata kuliah di kelas tersebut di atas 80% full luring. Berarti kalau yang semester 4 kan sudah 100% full luring. Ya enggak, berarti enggak berlaku kan di semester 4. Semester 6 bagaimana? Semester 6 ada mata kuliah masih full daring? Halo. Oh, ini ki apa ora jengkelke jejal ditakoni menang wae. Mohon maaf Ibu, untuk semester 6 belum masuk Meet, masuk Zoom. Belum ada yang masuk Zoom? Iya Bu. Oke, berarti nggak bisa diketahui ya, tapi
Saya nggak tahu ya mata kuliah apa yang masih full daring. Kalau bahasa Inggris iya, karena beliau itu Bu Yuni itu kebetulan beliau sering sakit. Jadi saya sampaikan bahwa Bu Yuni itu sering sakit sehingga beliau apa ya istilahnya agak sedikit menjaga sekali untuk berkumpul dengan banyak orang. Gitu. Sehingga sampai sekarang beliau masih full daring. Kemudian untuk Bu Rizka, coba tanya langsung saja ke Bu Rizka. Bu Rizka, kenapa kuliahnya selalu full daring? Saya pengen sekali-sekali ketemu sama Bu Rizka gitu ya. Nggak apa-apa, bilang begitu saja sama Bu Rizka. Atau boleh juga sama Bu Yuni, kalian kalau mau minta kuliahnya full luring, boleh. Jadi kalau menurut saya, apapun keluhan kalian, pengen daring, pengen luring, atau pengen apa, begitu langsung sampaikan ke dosen pengampunya dan dengarkan jawaban dari Bapak Ibu dosen itu. Gitu. Dengarkan dulu jawabannya. Kalau jawabannya sekiranya memang masuk akal dan bisa diterima dan memang kenyataannya seperti itu, ya diterima. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian tidak bertanya kan kalian nggak tahu. Coba tahu nggak alasannya Bu Bu Yuni kok selalu daring? Tahu nggak alasannya Bu Rizka kok selalu daring? Saya sendiri nggak tahu ya. Jadi tadi Bu Yuni itu saya menebak, tapi memang mungkin sepertinya sebabnya seperti itu. Tapi kalau Bu Rizka, saya nggak tahu kenapa beliau selalu full daring. Jadi sebaiknya mahasiswa langsung saja bertanya atau minta gitu. Bu Rizka ini kan kuliahnya tapi sudah selesai ya. Jadi dari kemarin-kemarin gitu. Tinggal 4 kali pertemuan Bu. Kalau kita fluorid bagaimana Bu? Coba dengarkan jawabannya. Atau mungkin bertanya Bu, kenapa kita daring terus Bu? Kan kita juga pengen sekali-sekali luring gitu. Tanya saja. Kalian punya hak untuk bertanya ya. Jadi jangan diem. Kalau diem ya Bu Rizka taunya fine-fine aja, kuliahnya daring. Mahasiswa hanya bisa menebak-nebak gitu kan. Oke. Terus jika menjelaskan materi langsung ke inti poinnya. Kalau ini kan berkaitan dengan ini ya, gaya dosen dalam menjelaskan. Gaya dosen dalam menjelaskan. Apakah dosennya itu langsung ke intinya atau ada dosen juga yang suka untuk memberikan kuliah itu dengan memberikan ilustrasi atau contoh terlebih dahulu. Tapi yaitu tadi kalau kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, sangat sedikit mahasiswa yang mau bertanya. Padahal itu adalah sebagai ajang evaluasi bagi dosen apakah materi sudah diterima dengan baik atau tidak. Nah sekarang kalau nomor 9 ini kuncinya itu sebetulnya satu. Kamu mau tanya apa enggak? Kalau kamu enggak tanya, asumsi kita kalian paham. Gitu. Nah ini mahasiswa, kembali lagi ke mahasiswa, mau tanya atau tidak, gitu. Gimana tuh teman-teman? Ya, ada tanggapan? Ada tanggapan nomor 9? Gimana kalian? Budaya untuk bertanya itu gimana itu mahasiswa? Merasa tidak jelas tapi diam. Nah, dosen taunya asumsinya kalian sudah jelas. Terus yang salah siapa? Baik Bu, berarti kalau misalnya dalam pembelajaran mahasiswa belum paham mengenai pelajaran tersebut, alangkah baiknya mahasiswa itu bertanya pada dosen atau mengulangi materi tersebut pembahasannya agar bisa dimengerti. Ya, itu lebih bagus. Tapi itu semuanya bisa terjadi jika mahasiswa bertanya ketika ada kesempatan untuk bertanya. Gitu ya, jadi dimanfaatkan karena itu hak kalian. Terus, keluh kesah terhadap prodi. Pembayaran administrasi perkuliahan diawasi oleh
Ya. Ini kata-katanya yang salah yang mana ya? Apa saya yang salah ya? Pembayaran administrasi perkuliahan yang di awal semester. Di mana tempat di seluruh perguruan tinggi kalau yang namanya bayar semester kan di awal semester. Terus salahnya di mana? Halo? Iya, Iya, Bu. Bu. Mungkin pengumuman. Kalau yang namanya bayar uang kuliah itu kan pasti di awal semester. Dan mohon maaf ya, ini saya harus minta maaf dulu. Saya juga orang tua ya Mbak ya. Saya juga punya anak dua. Dua-duanya sekolahnya di swasta semua. Yang satunya di SDIT, yang satunya di SMPIT. Yang bayar sekolahnya itu, kalau kalian mau tahu ya, tiap tahun itu ada biaya operasional, BOPS 3 juta. Jadi 2 anak itu 6 juta. Belum biaya SPP-nya per bulan. 2 anak itu 1 juta per bulan. Nah, kalau sekolahnya itu nagih di tanggal 2, saya tidak merasa itu dadakan. Tiap tanggal 2, tiap bulan nagih 1 juta itu. Saya merasa itu tidak dadakan. Karena memang seperti itulah sistemnya. Gitu. Dan karena saya tahu kalau tiap bulan saya harus bayar 1 juta, ya uangnya sudah saya siapkan. Jadi ketika tagihan datang, saya bisa bayar. Uangnya sudah saya siapkan. Kenapa saya berani menyekolahkan anak saya di situ? Karena tahu saya sanggup. Karena saya tahu saya sanggup gitu ya untuk menyekolahkan anak saya di situ. Jadi saya pakai asumsi yang sama juga untuk kalian. Untuk orang tua kalian juga sama. Ketika orang tua sudah komitmen menyekolahkan anaknya di Universitas PGRI Semarang, rumahnya di Jepara, berarti ada yang harus ditanggung, biaya kos, biaya makan, biaya komunikasi, semuanya. Di luar biaya kuliah. Biaya kuliah ini paten, pasti harus dibayarkan. Mahasiswa dan orang tua pastinya tahu waktu-waktu pembayaran SPP itu biasanya bulan apa sih? Sehingga sebelum bulan itu datang, uangnya sudah ada. Dan pastinya orang tua juga sudah tahu berapa yang harus dibayarkan. Karena ketika masuk kuliah kan sudah dapat selebarannya. Terus salahnya di mana? Kok terkesan dadakan? Ini maaf saya harus belak-belakan ya, karena mahasiswa selalu merasa, kok dadakan sih, kok jumlahnya banyak sih? Ya kalian kuliah di UGRIS kan sudah tahu biayanya segitu. Bayarnya kapan juga kalian udah tahu. Terus salahnya di mana? Gitu. Salah kita, ini sebenarnya bukan ranah prodi ya untuk menjelaskan soal keuangan. Karena keuangan itu langsung pusat, langsung universitas. Kita nggak punya wewenang. Saya katakan lagi sama prodi dan fakultas, saya tidak punya wewenang dalam hal pengelolaan biaya kuliah dan semua permasalahan yang terkait dengan itu. Permasalahan mahasiswa terlambat bayar, ora iso bayar, jumlahnya kok beda ya Bu dari yang seharusnya, kita sama sekali nggak punya wewenang. Prodi fakultas nggak punya wewenang. Jadi kalau kalian mengeluh ke prodi soal keuangan, bisanya bantu kita adalah menghubungkan dengan keuangan yang ada di universitas. Kalau memohonkan pengurangan itu harus dari orang tua mahasiswa itu sendiri yang datang untuk mohon keringanan. Prodi bantunya adalah menghubungkan saja. Jadi prodi tidak bisa memutuskan, fakultas juga tidak bisa memutuskan. Saya kembalikan lagi ke mahasiswa ini dulu nih soal pembayaran administrasi perkuliahan. Pertanyaan saya tadi belum terjawab ya. Salahnya di mana?
Mungkin dari semester 2 pada belum tahu Bu keluh kesahnya tentang administrasi, mau dikeluh kesahin gimana gitu Bu. Tidak tahu keluh kesahnya karena memang tidak ada keluh kesah, memang tidak ada keluh kesah, atau ada keluh kesah tapi nggak tahu ngomongnya. Yang mana ini? Nggak tahu ngomong keluh kesahnya di mana Bu. Mungkin kan sebagai Ibu Novika yang ngeprodi kan mungkin memberitahu di mana keluh kesahnya. Nah itu tuh dari semester 2 yang dari tidak himanomi itu tuh belum tahu Bu. Terus maksudnya mahasiswa banyak yang kesulitan untuk membayar begitu. Iya, jadi kita kan menampung aspirasi dari para mahasiswa pendidikan ekonomi ya Bu, yang dari bukan non-himanya. Nah, kita sebagai himanominya yang menyampaikan keluh kesah ini kepada Ibu. Nah, mungkin dari teman-teman yang non-himanomi ini merasa kalau pengumuman pembayaran administrasinya itu kayak terkesan dadakan Bu, misalnya mau mepet ke semester apa bagaimana begitu Bu. Nah, itu tadi penjelasan saya sudah menjawab atau belum? Iya Bu, sudah, karena kita sebagai mahasiswa kuliah di sini sudah pasti dan tentunya kita sudah menyiapkan modal dan segala resiko mengenai pembayaran administrasi dan uang kuliah tunggal seperti itu. Iya. Kalau setahu saya UKT itu hanya berlaku untuk mahasiswa angkatan 2018. Apakah di semester bawahnya ada UKT juga? Sistemnya UKT juga? Iya Bu, kita semesternya pakai UKT. Kalau hal ini saya harus konfirmasi dulu ke keuangan ya, karena keuangan itu berkali-kali menegaskan kepada saya bahwa mahasiswa selain 2018 itu tidak UKT. Kalau UKT itu nanti pas magang udah nggak bayar. Pas KKN udah nggak bayar. Itu namanya UKT. Kalau angkatan setelah 2018 sepertinya sudah tidak UKT. Yang angkatan 2019 ada nggak di sini? Nggak ada ya? Itu saya mau tanya. Udah ada Bu. Ada kan? Magang bayar. Ya, magang bayar. Magang bayar nggak Mbak? Yang kemarin itu, magang 1-2. Bayar Bu. Nah, berarti udah nggak UKT. UKT itu kan uang kuliah tunggal dan itu hanya untuk angkatan 2018. Ya, karena waktu itu UPGIL sedang mencoba untuk menerapkan sistem ini, tapi ternyata nggak bisa lah. Akhirnya kembali lagi ke sistem yang seperti biasa. Begitu ya. Jadi teman-teman yang 2019 ke atas, ke bawah, 19, 20, 21 gitu, jangan menyamakan uang kuliah kalian dengan angkatan 2018 dan jangan merasa juga kok ini bayar lagi sedangkan kakakku 2018 kok ini nggak bayar karena memang sistemnya beda. UKT yang bisa diturunkan ini tentunya bukan UKT ya, SPP ya. Kalau kamu mau turun itu prosedurnya nggak lewat prodi. Prodi nggak punya kekuasaan sama sekali. Mungkin bisa lewat aspirasi mahasiswa, lewat BEM dan sebagainya begitu ya. Untuk bisa menurunkan biaya perkuliahan. Nah, soal bantuan kuota gratis itu kan sekarang kuliahnya udah luring, sudah lebih banyak yang luring. Pemerintah sudah tidak merasa perlu untuk memberikan kuota gratis. Nah, yang dulu awal memberikan kuota gratis, kenapa semester 2 itu nggak bisa dimasukkan? Karena pada saat itu pemberian kuota itu benar-benar di awal semester di mana data semester 1 itu belum semuanya belum bisa terupload. Memang dari diktinya itu nggak bisa. Gitu. Jadi saya sempat tanya sama orang yang mengurusi soal kuota gratis, kenapa mahasiswa semester 1 nggak bisa Pak? Karena memang sistemnya nggak bisa Bu.
memerlukan apa ya waktu itu ya, IPK itu loh, transkrip. Ada transkrip yang harus diupload untuk bisa membuktikan mahasiswa itu memang benar mahasiswa UPGRIS, beneran dia kuliah, gitu ya. Di samping adalah nomor HP, juga harus ngupload ya. Karena mahasiswa semester 1 kan belum ada transkripnya, kan nggak bisa diupload, jadi nggak masuk ke sistem dan akibatnya nggak bisa dapat kuota gratis. Itu ya teman-teman, mungkin masih banyak yang belum tahu. Ya, baik Bu. Oke, soal HIPMI, monggo Pak Aryan mungkin bisa diceritakan upaya apa saja yang sudah kita lakukan untuk HIPMI PT. Jadi Bu Bika, terima kasih. Untuk HIPMI ya teman-teman, untuk HIPMI pengurusnya ada yang di sini, ada yang di ini, atau yang hadir di sini. Ada Pak sebagian Pak. Ada ya, oh sebagian ya, oke. HIPMI itu sudah mungkin dari awal tahun atau istilahnya problem HIPMI itu sering dikomunikasikan ke kami di Prodi. Dan Prodi istilahnya apa ya, sudah kami sudah menginformasikan sejak lama, sejak awal tahun kalau tidak salah itu pas ada problem di HIPMI dari tata kelola, kemudian dari bisnis yang dijalankan dan sebagainya sudah kami bantu. Istilahnya akan kami bantu dari segi finansial, konektivitas, atau mungkin jaring dan macam-macam. Sudah, cuma memang belum ada follow up lagi dalam arti dari teman-teman HIPMI khususnya Mbak siapa ya itu ya pengurusnya sekarang itu dan sekretaris sudah komunikasi dengan saya, cuma belum berlanjut lagi gitu. Nah, alhamdulillah malah besok sudah terselenggara lagi kegiatannya. Dan beberapa waktu lalu, 2 bulan yang lalu juga kontak ke saya pengurusnya itu istilahnya apa ya, minta pertimbangan, pernah juga minta pertimbangan untuk mengadakan istilahnya pelantikan atau apa ya itu ya, lupa saya itu diadakan di UNES atau di UPGRIS Pak, kalau di UPGRIS itu biaya sekian dan sekian. Nah, itu pernah kami juga beri masukan ya. Jadi istilahnya untuk HIPMI kami nggak lepas gitu. Bisa diinfokan ke siapa? Ketuanya ya. Ketuanya sudah komunikasi dengan saya, kemudian sudah siapa lagi begitu lupa saya. Itu sudah ya. Cuma memang dalam beberapa bulan ini kok tidak follow up lagi. Gitu. Ya. Kayaknya begitu. Ya. Siapa mau risoles? Kemudian khususnya prodi dengan HIPMI bikin masyarakat mengetahui lebih jauh tentang bisnis dan pengembangan. Nah, memang kendala utamanya kan itu dari segi unit usaha yang memang sudah apa ya, yang memang apa ya, kesulitan dari bisnis sendiri, kesulitan untuk mendapatkan apa ya sumber daya finansial. Nah, itu pun juga kami juga pernah infokan untuk istilahnya kami dengan senang hati akan bantu semampu kami, karena emang jika nanti HIPMI itu apa sudah dibuka atau istilahnya didirikan di pendidikan ekonomi di UPGRIS oleh kakak tingkat Anda angkatan 2016 atau 2017 dulu itu, kemudian di sini kok tidak bisa lagi, kami juga eman dan saya kira kami sudah memberikan apa ya fasilitas khusus, cuma memang belum di follow up lagi ya, dan besok malah melaksanakan kegiatan, berarti ya alhamdulillah ya istilahnya masih terus berjalan begitu. Saya kira itu Bu Vika. Mungkin poin yang tadi mungkin saya sedikit menambahkan kaitannya dengan apa bantuan kuota gratis, kemudian UKT yang diturunkan pernah ketika pandemi juga ada edaran ya Bu Vika dulu pernah dipotong sekian ya. Kemudian itu selesai di tahun 2021 masuk 2022 sudah mulai gasal ya, iya betul gasal kemarin, kemudian genap ini sudah mulai normal lagi. Dan untuk perkuliahan tadi yang 80% itu saya dapat informasi dari pimpinan, cuma memang belum final gitu ya teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Mungkin nanti digodok lagi itu di gasal, karena informasinya begini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perkuliahan nantinya itu malah wacananya masih wacana memang 50-60%, dalam arti yang sekian persen daring, sekian persen luring begitu malah.
Karena apa ya, memang apa ya, MBKM sendiri, kemudian adanya sistem dan lain sebagainya, ada LMS yang sudah macam-macam lah sekarang, itu sudah apa ya, percuma kalau kita tidak menggunakan memanfaatkan itu kan gitu. Cuma memang itu sebagai alternatif. Kemudian luringnya ya tetap harus dilaksanakan. Itu tadi saya kira untuk tambahan tadi kalau sempat terlewat begitu. Saya kira itu Bu Rika dan teman-teman sekalian, dan ini memang ini masukan ya untuk teman-teman ya, karena memang ini hima ya, istilahnya hima yang menampung semua. Jadi hima yang nangkep semua, yang nanti menyampaikan lagi. Hima yang menerjemahkan isian dari teman-teman di luar hima, kemudian menyampaikan ke kami, dan kami istilahnya menginformasikan, mengklarifikasi dan sebagainya. Nanti teman hima yang istilahnya menyampaikan juga, jadi agak repot kalau memang tidak langsung begitu. Nah mungkin di Hodisma di kesempatan lain kita beri kesempatan teman-teman yang lain untuk join aja begitu, jadi gabung aja meskipun sudah dirangkum ya, tapi nanti mungkin ada hal khusus yang mungkin teman-teman mahasiswa di luar hima yang ingin diperjelas, atau istilahnya maksudnya begini gitu. Ini kan kasihan teman-teman hima juga ya, apa ya, menerjemahkan dari pernyataan atau hasil kuesioner, dan nanti harus menyampaikan loh ya, dari hasil ini teman-teman hima punya tanggung jawab ke teman-teman di luar hima untuk menyampaikan hasil dari ini, itu kan juga tidak mudah ya. Dan mungkin nanti di kesempatan berikutnya diberi kesempatan ikut semua, itu lebih bagus ya, tahu yang dimaksud dari poin ini apa, pernyataan ini apa, dan sebagainya. Saya kira itu Bu Rika dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak Aryan ya. Soal HIPMI, saya ingat sekali sekitar 1 semester yang lalu ketemu ya 3 pengurus HIPMI, saya Pak Aryan itu sudah banyak berdiskusi fasilitas seperti apa yang bisa Prodi berikan. Saya nggak tahu ini ada yang hadir di sini apa enggak ya waktu itu. Saya juga lupa itu ketua sama ada nggak yang hadir pada saat kayaknya nanti saya nggak siapa ya jenenge. Saya lupa. Ketemu sama saya, Bu Endang, Pak Aryan, dan kita sudah banyak bicara kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh HIPMI, fasilitas prodi yang bisa kita berikan apa. Jadi kalau HIPMI menulisnya lebih mendapatkan perhatian seperti pembinaan, fasilitas, dan pendanaan, terus terang saya sebagai Kaprodia waktu itu ikut ketemu dengan mereka agak tersinggung ya, seakan-akan Prodi nggak pernah melakukan apa-apa untuk HIPMI. Begitu, padahal pembinaan sudah kita lakukan, fasilitasi sudah kita lakukan, pendanaan juga sudah pernah kita berikan meskipun hanya 1 kali dan jumlahnya memang nggak banyak, mengingat bahwa prodi ini punya semuanya. Maksudnya prodi ini bukan hanya punyanya HIPMI tapi juga punya ada HIMA, ada ini. Jadi kalau yang kita biayai hanya HIPMI, nanti yang lainnya ngiri gitu ya. Kok cuma HIPMI yang diperhatikan, akhirnya kita mengambil jalan tengah, oke kita biayai, tapi hanya bisa memberikan segitu dengan tujuan juga supaya HIPMI mandiri. Kemudian fasilitasi seperti apa yang bisa kita berikan, semuanya sudah kita sampaikan kepada HIPMI, kepada 3 orang itu, tapi saya nggak tahu itu disampaikan atau tidak, karena sampai detik ini pun mereka belum memberikan feedback kepada Prodi. Jadi pada saat itu kita sudah menyampaikan, Mbak, programnya itu bisa 1, 2, 3. Kita punya lab, kita punya ini, punya kantin juga. Silahkan mana yang mau dilakukan. Sampai detik ini belum ada yang kembali lagi ke saya. Saya nggak tahu ke Bu Endang mereka sudah bicara lagi atau belum, tapi sepertinya Bu Endang kemarin ngobrol terakhir dengan saya soal ini juga belum kembali lagi. Mana yang mau dilakukan, mereka mau melakukan yang mana dari usul-usul kita tadi itu sampai detik ini belum ada. Sehingga kalau mereka menyatakan bahwa Prodi tidak melakukan apapun untuk HIPMI, saya kembalikan lagi ke mereka. Apa yang sudah kamu sampaikan kepada Prodi sehubungan dengan rapat kita yang dulu itu. Nggak ada keputusannya sampai sekarang ini. Padahal kalau sebetulnya mau jalan sudah 1 semester yang lalu itu sudah banyak yang bisa kita lakukan, tapi sampai sekarang ini ada. Terus berkaitan dengan HIPMI yang nggak mandiri gitu kan, maksudnya pendanaannya masih sulit begitu. Kita sebetulnya sudah saya sampaikan juga kepada mereka, kita ada kantin di GOR. Kantin itu
kalau HIPMI anggotanya anggotanya atas nama HIPMI untuk membiayai HIPMI mau titip makanan atau minuman, misalkan bikin jus sendiri, bikin boba, kemudian makanan kayak puding yang bikin sendiri begitu, kemudian titipkan ke kantin, itu bisa sekali, sangat bisa. Dan itu sudah kita sampaikan, tapi tetap nggak jalan, dan sampai sekarang keluhannya sama, pendanaan. Nah, kalau pendanaan itu, ini kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Namanya saja Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi sebetulnya kalau pendanaan hanya begini, hanya tangan di bawah, itu apakah HIPMI namanya? Ya, minta begitu ya, apakah HIPMI namanya? Gitu kan ada alternatif lain untuk mencari dana itu. Jualan di kantin, titip makanan di situ, minuman di situ. Mungkin awal-awal labanya nggak banyak, ya namanya orang jualan. Tapi kalau ditekuni, siapa tahu itu bisa menjadi sumber penghasilan untuk HIPMI. Gitu. Jadi jangan jangan merasa bahwa kita menganaktirikan HIPMI, gitu ya. Oke, petugas kebersihan kurang ramah. Gitu. Kenapa? Kurang ramahnya gimana? Kalau pakai ruang perkuliahannya untuk apa dulu? Coba sekarang dijawab nih. Yang ngeluh ini siapa? Jadi saat kami memakai ruang perkuliahan jangan dipersulit. Sekarang pertanyaan saya, memakai ruang perkuliahannya untuk kuliah atau untuk hal yang lain? Yo, siapa yang mau jawab? Ya, siapa yang mau jawab? Sebelumnya mohon maaf Bu, kami dari Himanomi itu hanya menampung aspirasi dari teman-teman pendidikan ekonomi Bu. Jadi bukan dari Himanomi sendiri, tapi dari mahasiswa pendidikan ekonominya. Oke, nah makanya untuk evaluasi untuk kegiatan Sarasehan ini sebaiknya seluruh mahasiswa diundang, ya, sehingga yang berkeluh kesah itu bisa mengklarifikasi maksud dari keluh kesahnya itu seperti apa. Kalau melarang penggunaan ruang perkuliahan karena untuk kegiatan lain yang mungkin tidak ada surat izinnya, saya rasa itu bukan salah OB. Karena OB itu dia yang pegang kunci, dia yang bertanggung jawab terhadap ruangan itu. Ya, OB itu tanggung jawabnya berat juga kalau tiba-tiba nanti ruangannya kursinya tiba-tiba ruangannya nanti kotor, kursinya rusak karena mahasiswa ada di situ dan berkegiatan tidak untuk perkuliahan, tidak ada surat izin pakai ruangannya. Kalau dilarang atau OB nggak ngebolehin, itu salahnya OB atau salahnya mahasiswa? Nah, karena di sini tidak ada penjelasan itu nggak boleh pakai ruang kuliahnya karena apa, maka saya nggak bisa memberikan jawaban yang lebih jauh, gitu, sehingga dipersulit. Terus, ada yang ikut kampus Merdeka di sini? Ada yang ikut kampus Merdeka di sini? Kalau nggak ada yang ikut kampus Merdeka, saya nggak bisa jawab. Pertanyaan saya nggak ada yang bisa menjawab. Saya ingin tanya, bentuk pengabaiannya itu seperti apa? Kan di sini ditulis, mahasiswa pendidikan ekonomi yang mengikuti program Kampus Merdeka bisa lebih diperhatikan agar para mahasiswa tidak merasa diabaikan. Pertanyaan saya, bentuk pengabaian prodi itu apa sehingga mereka merasa diabaikan? Tuh, nah ini kalau nggak ada yang ikut Kampus Merdeka kan
Kampus Mengajar apa Kampus Merdeka? Yang ngetik Ya, siapa ini? mengikuti. Kampus Mengajar apa Kampus Merdeka? Kampus Merdeka nggak ada. MBKM adanya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kegiatannya banyak. Salah satunya Kampus Mengajar. Tapi nek Kampus Merdeka nggak ada. Ini yang mana? Maaf Bu, yang mengikuti Kampus Merdeka. Kampus itu semester Mengajar. 6. Kampus Ya, Bu, Mengajar. Kampus Mengajar itu semester 6. Nggak ada yang ikut. Ya wes, berarti kan tak jawab toh, Mbak. Bukan salah saya. Sana saya tanya dulu pengabdiannya di mana. Kalau saya nemu jawabannya pengabdiannya karena saya merasa seperti ini kan baru saya bisa menjawab pertanyaan itu. Karena selama ini prodi tidak merasa mengabaikan peserta Kampus Mengajar. Gitu ya. Tidak pernah merasa mengabaikan mereka. Tapi kalau mereka merasa diabaikan kan saya harus klarifikasi pengabaiannya dalam bentuk apa. Gitu. Oke, nanti disampaikan ya. Terus apa lagi? Apalagi? Ada? Masih ada keluh kesahnya? Sudah selesai Bu Sudah. untuk yang dari angket sudah selesai. Lalu barangkali bagi teman-teman komting perwakilan tiap semester serta panitia Pordisma yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian open mic dan on kamera untuk menyampaikan pendapat. Kami persilakan. Monggo, barangkali ada. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya. Untuk semester 4 ini kan masih kebingungan Bu untuk mengambil mata kuliah untuk kedepannya ini. Apakah boleh untuk semester 4 ini minta struktur kurikulumnya Bu, agar nantinya kami kalau mau ngambil mata kuliahnya agar tidak kesalahan lagi Bu. Oke. Bingungnya gimana ya Mas? Bingungnya ini, mau cerita aja sih. Ini kan ekonometrika itu seharusnya mengambil di semester 6. Nah ini kami semester 4 nih ambil ekonometrika, jadi mata kuliah yang seharusnya belum diambil malah diambil, jadi kami saat perkuliahan kebingungan Bu, belum bisa mengikuti perkuliahan secara kayak biasanya gitu Bu. Ya, itu memang sebuah kesalahan yang saya harap besok tidak terjadi lagi ya. Karena ekonometrika itu adalah mata kuliah yang mengharuskan prasyarat seperti statistik gitu. Karena prasyaratnya kalian belum lengkap, ngambil ekonometrika akhirnya kedalaman kuliahnya itu nggak bisa sama dengan semester 6. Gitu. Dan itu juga yang disampaikan oleh Pak Antono kepada saya begitu. Nah, pertanyaan saya juga lupa ya. Ketika mengambil ekonometrika itu sudah tanya sama dosen walinya belum ya? Sampun Bu. Sudah ya. Dosen wali semester 4 tuh Pak Rianto. Pak Rianto. Ya, oke. Jadi begini teman-teman. Nanti pada saat awal kuliah, Pak Aryan akan share mata kuliah yang bisa diambil di semester tersebut.
gitu ya. Dan itu biasanya memang tidak genep 24 SKS. Sebetulnya tujuan prodi nggak genep 24 itu apa? Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang ingin mengulang mata kuliah yang nilainya belum bagus. Kalau mengulang kan berarti ngambil di semester bawah. Ngambil mata kuliah yang ada di semester bawah. Sebenarnya tujuan prodi itu. Supaya apa? Supaya mahasiswa bisa lulus tepat waktu, tapi IPK-nya tetap bagus. Gitu. Kan karena apa? Karena mata kuliah yang nilainya jelek-jelek itu sudah diulang semua, yang tadinya B jadi A, ya tadinya C jadi A, gitu kan. Jadi IPK-nya terdongkrak, tapi tidak menambah waktu atau masa studi. Sebenarnya tujuan prodi itu. Tapi akhirnya mahasiswa banyak yang mengambil mata kuliah di semester atas. Sehingga akibatnya seperti tadi. Padahal sebetulnya, kalaupun kalian nggak ngambil mata kuliah semester atas, itu tetap kalian kuliahnya tepat waktu kok. Gitu. Karena 24 SKS per semester itu sebetulnya beban kalian itu sudah berat. Ya, berat sekali. 24 SKS itu berat buat kalian. Malah nanti hasilnya nggak maksimal. Kalau menurut saya lebih baik ngambil ya sesuai dengan apa yang kita tawarkan, tapi hasilnya maksimal. Terus sisanya kalau masih ada yang nilai yang jelek yang kalian nggak puas, wah masih ada sisa nih 2 SKS, kok nilai aku masih ada yang B ya, aku pengen A, coba mungkin nanti bisa A, itu bisa kalian ambil. Tapi ternyata teman-teman lebih memilih untuk mengambil mata kuliah semester atas. Nah besok lagi sebelum ambil, coba kalian konsultasi ke prodi. Nanti prodi akan menanyakan ke pengampu ya, atau lihat struktur itu, ini mata kuliah ini prasyaratnya sudah terpenuhi atau belum. Ini untuk semester 2, 4. Kalau 6 udah telat ya, 2 sama 4 ya. Kalau mau ngambil mata kuliah atas, tolong untuk bertanya ke prodi terlebih dahulu. Begitu. Tapi saya sebagai Kaprodi menyarankan kepada teman-teman untuk mengambil mata kuliah sesuai dengan yang kita tawarkan. Nggak usah ditambah, kecuali kalian mau memperbaiki mata kuliah di semester bawah baru boleh. Itu saran saya, karena 24 SKS itu berat. Terus apa lagi? Ada yang lain? Gitu ya Mas Dimas ya, jadi nunggu aja ya, share nanti dari prodi, karena kita sendiri belum rapat, kita kan harus rapat prodi dulu, plotting, penentuan mata kuliah gitu ya. Jadi karena apa? Karena kurikulum kita ini banyak, Mas. Ada kurikulum 2007, kurikulum MBKM reguler, kurikulum MBKM. Jadi kita ini ada 3 kurikulum ini. Ini Dimas ini berarti angkatan berapa? Dimas angkatan 2020, Bu. 2020 berarti pakainya kurikulum 2017. Ya. Oke. Ada yang lain? Maaf, Bu. Kalau boleh minta struktur kurikulum boleh enggak, Bu? Struktur kurikulum Pak Aryan, monggo. Iya, Bu. Jadi, Bu Vika, untuk kurikulum angkatan berapa tadi 2020 ya? Kayaknya pakai yang reguler itu, reguler MBKM reguler. Reguler MBKM. Dan setiap awal kuliah genap atau gasal, kayaknya saya share terus di grup. Jadi contoh gasal itu berarti saya share filenya itu semester 1, 3, 5, 7. Kemudian kalau genap ini kemarin tak share mesti satu paket semester 2, 4, 6. Jadi kayaknya masih ada di situ. Kalau enggak nanti ya. WA saya Jadi Aryan itu tiap awal semester ya selalu nge-share kurikulum 1, 3, 5, 7. Kalau semester genap 2, 4, 6. Itu kalau kalian gabungin itu jadi struktur mata kuliah. Gitu. Gitu ya Pak Aryan ya. Jadi, Bu Vika, betul. Jadi setiap awal semester Pak share terus itu mana yang harus diambil begitu, wajib diambil, mana yang pilihan dan lain-lain. Nanti kalau memang hilang di history grup teman-teman atau di history grup angkatan semester 2020 atau semester 4 ini
Nanti WA saya lagi, tak share lagi. Itu ya, Mas. Oke, Pak. Makasih, Pak. Apakah ada ingin yang berpartisipasi lagi? Mohon maaf, barangkali ada yang ingin menyampaikan aspirasinya lagi, bisa raise hand dan on mic lalu on kamera. Monggo Mas Paki. Ya, terima kasih atas waktunya, BMC. Assalamualaikum. Kurang terdengar, Mas. Ya, Assalamualaikum Bu Vika. Saya izin bertanya ya, mengenai mahasiswa yang ikut kampus mengajar angkatan 3 itu kan itu ada wacana di beberapa mata kuliahnya. Nah, itu bagaimana aja Bu kelanjutannya? Sebentar, saya kurang jelas. Tolong suaranya keras lagi, Mas. Saya izin bertanya Bu, mengenai mahasiswa yang ikut kampus mengajar angkatan 3. Nah, kan katanya ada wacana yang ikut kampus mengajar itu ulang di beberapa mata kuliah. Nah, itu untuk kelanjutannya bagaimana Bu? Maksudnya apakah kami emang harus mengulang atau bagaimana Bu? Kalau kan kami sudah tanya dengan guru pengampunya, dosen pengampu. Nah, itu disuruh koordinasi dengan Kaprodi gitu Bu. Mata kuliah tadi putus-putus ya, pas ngomong masalahnya tuh kamu suaranya hilang. Mbak moderator, bisa diulang nggak pertanyaannya? Gini, kami yang ikut program kampus mengajar angkatan 3 itu kan ada wacana disuruh mengulang di beberapa mata kuliah. Nah, itu kelanjutannya bagaimana Bu? Apakah emang kami harus mengulang atau bagaimana Bu? Wacana mengulang di beberapa mata kuliah. Maksudnya mata kuliah yang seperti apa? Yang harus full luring atau gimana? Yang setelah full luring itu Bu. Yang setelah full luring maksudnya gimana? Seperti ini. Kan kami yang ikut kampus mengajar itu kan waktu perkuliahan dilaksanakan secara luring, kan kami emang tidak ikut sama sekali. Nah, itu ada informasi dari salah satu dosen itu yang ikut kampus mengajar disuruh mengulang itu Bu, mata kuliah tersebut. Oke. Pernah nggak kamu tanya ke dosen tersebut, kenapa saya harus mengulang? Karena nggak pernah hadir. Nggih Bu, karena setelah luring itu kan dari kami itu nggak pernah masuk ke kampus sama sekali itu Bu. Oke. Ya, ini sebetulnya sebuah problem yang cukup dilematis ya, karena memang sekali lagi saya tegaskan bahwa perihal nilai dan kuliah itu hak prerogatif dari dosen. Jadi bukan salah dosen juga ketika merasa gini Mas, ilustrasinya. Yang satu mahasiswa dia selalu hadir ke kampus, dia rajin, dia nggak pernah terlambat datang untuk ke kampus. Pokoknya mahasiswa teladan begitu. Yang satunya nggak pernah datang ke kampus, nggak pernah ikut kuliah, apakah kemudian nilainya bisa sama? Itu pertanyaan saya. Ya. Terus, kalau mahasiswa yang ternyata nggak bisa datang ke kampus itu nggak bisa ikut kuliah karena mengikuti kampus mengajar, coba kamu komunikasikan ke dosennya, bisakah ketidakhadiran itu diganti dengan tugas? Pernah tanya nggak? Pernah Bu, di beberapa dosen itu yang sudah mengganti dengan tugas, dan ada juga yang menambahkan jam tambahan bagi mahasiswa yang ikut kampus mengajar Bu. Berarti sudah baik ya dosennya ya, mau melakukan jam tambahan, mau memberikan jam tambahan untuk
kampus mengajar. Berarti nggak masalah kan? Tidak masalah, Bu. Iya. Terus yang masalah adalah yang tadi sudah nggak mau nambah jam kuliah, nggak mau ngasih tugas, ancamannya adalah ngulang. Ada yang seperti itu? Tidak ada sepertinya, Bu. Terus, belum. iya. Terus problemnya di mana? Ini kan dari keluh kesah saya sendiri ya. Itu ada salah satu dosen yang ikut mengajak untuk membahas bagi kami mahasiswa yang ikut kampus mengajar. Nah, untuk koordinasi, tapi sampai sekarang itu belum ada kelanjutannya, Bu. Sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Iya, Bu. Coba saya di WA, siapa dosennya, coba saya bicara dengan dosennya untuk kampus mengajar mau bagaimana. Karena kalau dosen itu pengennya itu memberi nilai itu yang seadil-adilnya. Itu ya Mas, prinsipnya gitu sebetulnya. Kalau kamu rajin, kalau kamu bisa, nilainya bagus. Kamu nggak pernah datang, nggak pernah mengerjakan tugas, nggak ada effort usaha, ya nilaimu nggak bagus. Tapi bukan berarti ketika mahasiswa ketidakhadirannya itu karena dia ada program lain yang bisa memberikan nilai tambah untuk prodi, kemudian diperlakukan sama seperti mahasiswa nggak pernah kuliah sama sekali, itu juga tidak betul. Jadi harusnya ada kompensasi yang bisa diberikan untuk mahasiswa seperti itu, penambahan tugas, penambahan apa begitu yang setara dengan kehadiran perkuliahan. Yang tentunya juga bukan tugas yang ringan ya, harusnya tugas-tugas yang memang bisa disetarakan dengan kehadiran waktu perkuliahan. Gitu Mas Fakih. Iya, betul. Sedangkan jika ada dosen yang memberikan tambahan kuliah untuk mahasiswa kampus mengajar, menurut saya itu jalan tengah yang sangat bagus untuk kalian. Gitu. Nanti saya di WA siapa dosennya yang untuk melakukan koordinasi tapi belum bisa, nanti coba saya komunikasikan dengan beliau kapan bisanya dan mau seperti apa, gitu ya. Gitu, siap. Dan satu pertanyaan lagi, Bu. Saya kan kemarin ikut pertukaran juga. Nah, itu kan ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dikonversi. Nah, itu apakah nilai mata kuliah itu tersebut nanti akan masuk transkrip nilai atau bagaimana, Bu? Nilainya nggak masuk transkrip nilai dari prodi, Mas. Transkrip nilai dari prodi adalah mata kuliah yang masuk dalam kurikulum prodi. Gitu. Yang masuk ke kurikulum prodi. Yang nggak masuk, mata kuliah yang tidak masuk kurikulum prodi tidak bisa kita masukkan. Jadi mata kuliahmu yang tidak terkonversi itu anggaplah sebagai sebuah pengalaman dan tambahan ilmu pengetahuan. Itu memang tidak semua mata kuliah bisa terkonversi, apalagi kemarin kamu ngambilnya itu nggak konsultasi ke prodi, sehingga tiba-tiba ada ilmu politik begitu kan, terus masuknya konversi mau kemana? Itu ya. Ibu, terima kasih. Ya. Yang lain ada? Apakah ada lagi? Jika tidak ada lagi, maka sesi tanya jawab akan kami tutup. Mungkin dari para dosen yang ada di Zoom ini ingin menambahkan sesuatu, mumpung ini ketemu sama mahasiswa. Kemudian Pak Yunus, Pak Aryan, monggo silahkan. Jadi terima kasih Bu Novika. Ya, pertemuan hari ini tadi sudah banyak terjawab oleh Bu Vika, Pak Aryan mengenai keluh kesah dan masukan dari mahasiswa pendidikan ekonomi. Harapannya memang kegiatan-kegiatan semacam ini, Fordisma itu bisa dilaksanakan, jadi bisa setiap minggu, tapi temanya bukan hanya tema masukan dan saran ke prodi, bisa membahas tentang permasalahan-permasalahan yang up to date itu, yang kira-kira bisa menambah wawasan dari teman-teman.
nanti bisa mengundang salah satu dari dosen yang memiliki kapasitas atau memiliki pemahaman mengenai isu-isu terkini, sehingga itu bisa membekali teman-teman dalam kegiatan latihan untuk diskusi itu di luar perkuliahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya kembalikan lagi ke Bu Vika. Apakah ada tambahan dari Bapak dan Ibu dosen yang lain? Kalau saya cukup seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dosen pendidikan ekonomi atas tanggapan dan solusi terbaiknya untuk para mahasiswa pendidikan ekonomi. Lalu selanjutnya ada saran untuk prodi. 1. Semoga dapat memberikan solusi cepat dan terbaik untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan. 2. Semoga dosen pendidikan ekonomi dapat lebih kooperatif dengan mahasiswanya dalam perihal jam perkuliahan yang digunakan secara efektif dan efisien. 3. Semoga prodi pendidikan ekonomi dapat diminati pada tahun-tahun ke depannya. 4. Semoga prodi pendidikan ekonomi dapat menggali lebih banyak kreativitas dari para mahasiswanya. Sekian acara Forum Diskusi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi tahun 2022. Kami dari Himanomi selaku penyalur aspirasi dari mahasiswa pendidikan ekonomi dan saya selaku moderator memohon maaf apabila ada tindakan maupun perkataan yang tidak berkenan serta kesalahan dan juga kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novita, Pak Aryan, Pak Yunus.